kita menunjukkan sebagian dari mereka sudah mendahului kita, itu merupakan bukti yang tidak bisa kita mungkin bahwa kehidupan kita manusia di dunia ini ada waktu yang pasti seperti mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya adalah ada orang yang memiliki keyakinan bahwa itu hanya sebatas di dunia saja, sehingga mereka memuaskan diri mereka untuk menuruti hawa nafsunya, untuk menuruti keinginannya berdasarkan keyakinan bahwa mereka hanya di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan semua bahwa nanti setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain yang disebut kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang sangat panjang yang batasnya. Maka bagi orang yang berakal tentunya betul-betul mempersiapkan diri dengan ibadah saleh untuk bisa memasuki alam akhirat dengan keuntungan memangnya dari jadi payah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memangnya jadi payah dalam melakukan berbagai amal saleh baik yang sifat pribadi diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amal saleh yang sifatnya sosial, zakat, hadirin jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pemahaman yang diajarkan Islam kepada kita bahwa dimensi alam yang terdiri dari 5 alam itu, yaitu alam ajali atau alam ruh, kemudian alam rahim, dilanjutkan alam dunia seperti saat ini, lalu nanti ada alam barzakh yaitu batas antara alam dunia dan alam akhirat, lalu yang kelima adalah alam akhirat. Semua kelima dimensi alam ini sudah ada semuanya saat ini, termasuk akhirat. Maka di beberapa riwayat diceritakan ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara yang dentuman yang sangat keras sekali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu suara ini dianiaya sampai akhirnya? Kemudian para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau Rasulullah memberi jawaban, ini adalah satu batu yang meluncur dari permukaan neraka jahanam, dan setelah itu tahu baru sampai dasar neraka jahanam, dan ketika sampai di dasar neraka jahanam itu menimbulkan suara yang sangat dahsyat, sangat besar sebagaimana yang tadi kita sama-sama lihat. Begitu jawaban Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya bahwa alam akhirat itu memang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan keempat dimensi alam yang lainnya, yaitu alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Lalu ketika Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina sekarang ini. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha letaknya di atas langit yang tujuh, dalam tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di
Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah tentang hakikat neraka. Jadi Rasulullah dia sendiri neraka seperti apa, kemudian juga hakikat surga Rasulullah dia sendiri surga seperti apa. Maka kita kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut, Rasulullah SAW memberitahu kaum muslimin sahabat-sahabat beliau dengan kabar beliau yang benar, al-jannah haqqun wa an-nar, surga itu betul ada dan neraka. Jadi kurang sayang apanya Rasulullah SAW menyampaikan tentang dimensi alam semesta ini kepada kita semua supaya kita betul-betul yakin bahwa tentang alam akhirat itu betul-betul ada dan semua manusia tanpa kecuali nanti akan menuju ke arah sana. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan kita, persepsi kita tentang kelima dimensi alam tersebut itulah yang membentuk keyakinan kita sebagai orang beriman, yaitu umat Islam, dan kemudian yang diharapkan dari itu adalah konsekuensi dari pemahaman dan keimanan tersebut. Artinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan di alam berikutnya setelah kehidupan dunia sementara ini, yaitu alam barzakh, alam kubur, dan kemudian setelah itu adalah alam akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini terkait dengan peristiwa-peristiwa hal-hal apa saja yang ada di alam akhirat, insyaallah kita antara lain akan membahas mengenai al-haud. Al-haud ini maknanya adalah telaga atau danau. Di akhirat nanti ada danau-danau yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman sejalan Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia yang hidup di akhir zaman, yaitu dengan diberikannya kepada semua nabi dan semua rasul, termasuk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada, kalau kita berbagi, ada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada telaga yang lain, yaitu nabi-nabi yang lain. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala calon ahli surga, sebelum mereka meniti sirat atau berjalan di atas jembatan, di atas jalan itu, nah terlebih dahulu orang-orang yang beriman ini menghadap ke nabi masing-masing. Nah, kita orang yang beriman mudah-mudahan juga diperkenankan untuk mampir ke telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sikapnya hanya orang-orang yang saleh, hanya orang-orang yang beriman saja, hanya orang-orang yang tercatat sebagai calon ahli surga saja yang bisa minum dari air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang telaga yang ada di hari akhir ini disebutkan dalam kitab ini, wa yajibu 'alaina an nu'mina bima akhbara bihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam 'an al-haud alladhi tafaddala Allah bihi 'alaihi wa 'ala ummatihi. Kita wajib meyakini tentang adanya telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya.
Hal ini berdasarkan hadis sahih yang mutawatir yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna al-ahadits al-waridah fi dzalika taqulu hadits. Jadi jumlah hadis-hadis yang membicarakan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini derajatnya mencapai derajat hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dan kita disebutkan lebih dari 30 sahabat. Nanti sebagai namanya sebutkan dalam pembahasan ini yang tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk berdusta kepada manusia. Jadi satu sahabat lagi mengenal dari Rasulullah, kemudian ada sahabat perempuan mengenal dari Rasulullah, dan begitu banyak sahabat yang mendengar penjelasan tentang telaga Rasulullah ini, sehingga berita atau hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat laki dan perempuan tadi sangat menguatkan, sehingga para ulama mengatakan bahwa tentang telaga ini dalilnya sangat kuat sekali, hadis-hadisnya mencapai derajat hadis mutawatir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu awwal man yad'u nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma dalilu ba'dahu. Jadi yang akan pertama kali mendatangi telaga ini tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh umat-umatnya. Wa yutraku anhu al-kuffar wa ta'ifatu min al-usati wa ahli al-kitab. Tetapi ternyata tidak semua umat Nabi Muhammad itu diperkenankan untuk mendatangi telaga ini. Ada 3 golongan besar dari umat Nabi Muhammad, yaitu umat yang hidup di masa beliau sampai akhir zaman menjelang kiamat nanti. Ada orang-orang yang tidak diperkenankan untuk mendatangi telaga ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-kufar, orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau mengimani Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada prinsipnya agama Islam ini adalah melanjutkan agama yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul sejak dari Adam. Baik itu yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Jadi semua agama yang Allah turunkan satu, yaitu agama Islam. Hanya saja kemudian oleh perilaku dan perbuatan sebagai manusia yang sesat dan disesatkan, akhirnya muncul berbagai macam agama. Dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, seharusnya ketika Nabi Muhammad itu hadir, dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Semua penganut agama berbeda harus beriman kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan itu adalah hadis sahih yang mutawatir di mana Rasulullah mengatakan, siapa saja yang hidup di masaku, baik itu kaum Nasrani, kaum Yahudi, maka dia wajib untuk beriman kepadaku dan mengikuti syariat. Itu prinsip kepandangan Islam tentang bagaimana seharusnya manusia itu beragama, yaitu seharusnya dia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cukup banyak dari orang yang antara dina adalah Islam sebenarnya dari Eropa adalah Islam, dari lain memilih dari Islam dina pada itu pada minum bahwa kita siapa mencari agama sebagai Islam, maka tidak akan diterima dari akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang Yahudi. Artinya keyakinan dia yang dulu selama dia karena bukan Islam, maka buat diri dulu akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi
umat Nabi Muhammad begitu dinamakannya yang tidak diperkenakan untuk mendatangi telaga Rasulullah. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Islam dan juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian golongan yang kedua adalah waqa'ifatun minal usar, yaitu orang-orang yang banyak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat kalau di masyarakat kita itu sering dimaknai kayak zina, merampok, membunuh dan sebagainya. Sebenarnya maksiat itu kalau kita artikan seluruh perbuatan yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak taat di perintahnya atau bisa melanggar larangan-larangan. Maka orang yang tidak taat di perintah Allah disebut orang yang bermaksiat. Orang yang melanggar perintah Allah itu juga disebut sebagai orang yang bermaksiat. Nah, orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah ini nanti tidak diinginkan mendatangi telaga Rasulullah SAW. Kemudian kelompok yang ketiga adalah wa'ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar seperti membunuh, kemudian durhaka kepada orang tua, berzina dan lain sebagainya, atau mencuri, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Ini termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Kalau dia belum tahu selama ini, maka dalam Islam ketika berbuat kesalahan berbuat dosa, maka dia dituntut untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertaubat, karena dia tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil atau mencabut nyawa. Nah, orang-orang yang melakukan dosa besar dan tidak sempat bertaubat selama hidupnya, maka mereka itu tidak diinginkan untuk mendatangi telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita mudah-mudahan diizinkan mendatangi telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini dikatakan badan ba'da al-intihai min al-mawqif bima fihi min ahwal wa'amil wa hisab wa su'i wa ghairu. Jadi inilah ini tahap kedua sebelum tahap kita datang ke telaga ini adalah sebelum amal ibadah kita diterima. Dan sebelum kita melewati as-sirat atau jembatan yang ada di atas neraka jahanam, yaitu bahwa setelah perbuatan-perbuatan kita diperlihatkan oleh Allah, kemudian diperhitungkan oleh lisan, setelah masing-masing kita membaca catatan-catatan amalnya, dan baru kita menuju ke Rasulullah SAW. Kalian jamaah yang berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana faradukum 'ala al-hawd." Aku adalah orang pertama di antara kalian yang akan mendatangi telaga tersebut. Man warada syai'an, barang siapa diizinkan untuk mendatangi telaga tersebut, maka dia akan diperkenankan minum dari telaga tersebut. Wa man syariba lam yatma abada, dan siapa saja yang meminum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus. Nah, dari sini bisa ditangkap bahwa orang yang sudah minum telaga Rasulullah SAW ini, maka dia tidak akan haus.
ke dalam neraka. Lebih tenang setelah itu karena dia harus melewati jembatan. Karena kalau di neraka itu salah satu hukuman yang ada bahwa akan merasa haus. Ketika seseorang sudah tidak lagi merasa haus karena sudah minum dari bulan air neraka tersebut lagi, maka dia bisa dipastikan akan menjadi salah satu penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Wala yarinanna alayya aqwamu a'rifu wa ya'rifuna thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian setelah itu datanglah beberapa kelompok manusia yang saya mengenal mereka. Artinya Rasulullah tahu bahwa ini adalah umatku. Wa ya'rifuna, dan mereka saat itu juga mengenali aku. Jadi beberapa ini mengetahui itu adalah Muhammad SAW. Meskipun di dunia belum pernah melihat, meskipun di dunia belum pernah bermimpi untuk bertemu Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi untuk beberapa kelompok manusia ini, mereka terhalang dan tidak bisa mendatangi telaga tersebut, tidak bisa mendatangi Rasulullah SAW yang sudah berada di dekat telaga tersebut. Bayangkan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berkatalah Rasulullah SAW, Innahu ummati, mereka itu betul-betul umatku, wahai Allah. Kenapa mereka berhalang mendatangi telaga ini? Kenapa mereka berhalang mendekat kepadaku? Fayuqal innaka la tadri ma 'amil ba'dak. Maka ada suara yang berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh mereka setelah engkau wafat. Nah, dalam hadis-hadis lain yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sehingga mereka berharap tidak bisa dilakukan Rasulullah adalah bahwa ternyata sebagian dari umat Nabi Muhammad ini setelah Nabi Muhammad wafat sampai akhir zaman nanti nggak mau ikut agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW sendiri, artinya ketika Nabi Muhammad wafat, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan kemudian banyak juga yang kemudian murtad keluar dari Islam. Ada yang perang-perangan, ada yang tidak perang-perangan, tidak mau menjalankan ajaran Islam termasuk zakat dan sebagainya, sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman dan Ali juga berusaha menjalankan mereka kembali kepada Islam. Tapi sebagai dari mereka tetap tidak mau kembali kepada Islam. Nah, orang seperti ini yang tadinya dikenal oleh Rasulullah sebagai orang Islam, tapi ternyata mereka berbeda. Nah, itu di antara orang yang tidak bisa menjalani keluarga Rasulullah SAW. Nah, penjelasan lain adalah orang-orang yang terhalang ini adalah orang-orang yang sembrono dalam beragama. Jadi mengamalkan agama Islam sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari agama Islam, atau mengurangi sesuatu yang sebenarnya bagian dari agama Islam. Nah, orang-orang seperti ini juga akan terhalang dari teladan Rasulullah SAW. Kemudian kalimat dari hadis ini adalah fa'aqulu suhqan liman ada. Rasulullah mengatakan sungguh celaka orang-orang yang mengganti agama Islam sebelum. Nah, ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada jamaah yang diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis lainnya adalah muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam
Muslim yang berbicara tentang teladan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fasalla ala ahli Uhud salatan wahidatan. Sahabat Uqbah bercerita bahwa pada suatu hari setelah berhenti perang Uhud, Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian melaksanakan sholat jenazah berhadap sahabat-sahabat yang gugur mati syahid dalam perang Uhud. Lalu Rasulullah setelah melaksanakan sholat jenazah tersebut naik ke mimbar beliau yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian beliau bersabda, "Inni faradun lakum wa ana syahidul alim." Sesungguhnya nanti di hari akhir aku adalah orang yang pertama kali mendatangi telaga dan aku akan menjadi saksi atas diri kalian. Menjadi saksi atas diri kalian ini adalah bahwa di setiap masa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengirimkan atau mengutus para nabi atau rasul. Para nabi atau rasul ini akan menjadi saksi bagi umat. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Nah, Rasulullah SAW juga begitu. Beliau akan menjadi saksi nanti di hari akhir bagi umat beliau. Kepada semua manusia yang hidup di zaman beliau sampai seluruh manusia yang akan hidup sampai akhir zaman. Beliau akan menjadi saksi atas keimanan orang-orang ini. Apakah betul beliau beriman atau tidak? Dan persaksian ini tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menguatkan tentang bahwa setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Ketika ayat ini terbaca, Rasulullah menangis. Karena beliau sadar bahwa di antara umatnya yang sebenarnya beliau sangat sayang kepadanya itu akan ada orang yang tidak beriman dan itu yang akan membuat sedih Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis utama Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi la aqulu ila haud." Demi Allah, aku sekarang ini, ketika Rasulullah itu dan para sahabat betul-betul sedang melihat telaga. Nah ini dia Yesus Rasulullah SAW. Beliau hidup di alamnya, tapi saat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyaksikan atau melihat sesuatu yang ada di dimensi alam, dimensi itu. Tapi Rasulullah bisa melihat saat itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni qad utitu mafatiha khaza'il ardi aw mafatiha. Sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci-kunci perbendaharaan atau kekayaan dunia. Jadi Allah menjanjikan kepada umat Nabi Muhammad, orang-orang yang hidup bersama sampai akhir zaman nanti, termasuk kita, untuk bisa menguasai kekayaan-kekayaan dunia. Dan kalau merujuk ke sejarah umat Islam membawa kehidupan dunia ini kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Artinya Islam tersebar di mana-mana, hampir di seluruh dunia. Kalau dakwah Islamnya itu salah satu hal itu kalau catatan sejarahnya banyak, itu ternyata sudah sampai sebelum beliau wafat. Banyak sahabat yang sebenarnya dikirim mendakwakan Islam ke seluruh dunia dan terus sampai hari ini. Sehingga ketika beliau wafat, dakwah Islam sudah sampai ke semua dunia. Hanya saja catatan sejarah itu belum terkumpulkan sedunia.
Ini menunjukkan bahwa ketika ayat lahir dari Al-Quran itu dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku atau karunia pada kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ketika ayat itu dakwahnya sudah sampai ke seluruh dunia dan diharapkan murid-murid dari para sahabat yang sampai di wilayah itu kemudian menjalankan Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara yang dijanjikan oleh Allah pada Nabi Muhammad bahwa umat Nabi Muhammad ini akan diberi musik-musik berdarah kekayaan dunia, artinya akan menguasai dunia dan itu sudah pernah terjadi. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dengan kaki yang sering kepada umatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inni wallahi ma aqalu alaikum musyrik. Nanti setelah kunci-kunci kekayaan dunia ini sudah kalian dapatkan, aku tidak takut diri kalian akan berbuat syirik. Walakin akhafu an tatanabasu. Tetapi yang aku takutkan adalah bahwa kalian akan berlomba-lomba untuk menguasai kekayaan. Jadi yang pertama syirik itu tidak dilakukan. Tapi sebenarnya masih ada juga umat Rasulullah SAW yang membuat syirik sampai akhir nanti kamu sudah dan. Tapi yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah dari perbuatan syirik itu untuk kita bagian adalah bahwa akan ada sebagian dari umat Rasulullah ini yang berlomba-lomba ingin menguasai dunia dan melupakan Islam. Jadi penjelasannya adalah bahwa Rasulullah khawatir ada sebagian umatnya yang akan berlomba-lomba memperebutkan kekayaan dunia, tetapi melupakan pelaksanaan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Yaitu orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusan dunia, tetapi lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dan kita tahu ya bahwa hal seperti ini sebagian orang melakukan. Jadi sibuk dengan urusan tidak mau menggunakan pondok-pondok Islam, tidak mau sholat, puasa, membayar zakat dan lain sebagainya, karena hatinya, pikirannya sudah tertutup dari hidayah Allah. Ada jamaah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sifat-sifat dari keluarga Rasulullah SAW. Seperti apa bentuk atau wujud dari keluarga Rasulullah SAW. Kitab ini menyimpulkan di sana ada 12 sifat keluarga Rasulullah SAW. Yang pertama adalah an-nahu hawdul alim. Ini adalah telaga yang besar, telaga yang penuh kemuliaan. Wa mauridul karim, dan dia merupakan sumber air yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang min syarabil jannah. Sifat yang ketiga, sumber dari telaga ini adalah sumber mata air dari surga. Jadi dari surga mengalir ke telaga Rasulullah SAW. Sifat yang keempat, min nahril kautsar. Dia berasal atau sumbernya itu adalah Sungai Al-Kautsar. Di Al-Quran surat Al-Kautsar
Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi al-kautsar ini bisa diartikan apa namanya? Kenikmatan duniawi, tapi ada opsi dari yang lain yang mengatakan al-kautsar ini adalah sungai, salah satu sungai yang ada di surga. Nah, sungai yang ada di surga ini mengalir antara lain dengan Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang kelima adalah alladzi huwa asyaddu bayadan min an-nur. Airnya itu lebih putih dari air susu. Sangat putih sekali. Sifat yang keenam wa abradu min az-zait. Lebih dingin dari es. Seperti misalnya yang misalnya ambil es dan lain-lain. Ambil itu kondisi, tapi di akhirat sudah tidak bisa. Sifat yang ketujuh wa a'la min al-'asr. Rasanya lebih manis daripada madu. Sifat yang kedelapan wa atyabu rihan min al-misk. Aromanya lebih wangi dari kasturi. Jadi kalau kita manusia ada yang mencium pewangian minyak wangi yang baik, maka aroma dari telaga Rasulullah ini lebih hangat dari pewangian apapun yang lebih baik di muka bumi. Sifat yang ke-9 wa huwa fi ghadatil islam, sangat membesar. Nah, ini dijelaskan pada sifat yang berikutnya, yaitu yang ke-10. Luasnya itu seperti apa? Al-Qudu wa al-Qudu sama. Jadi panjang dan lebarnya itu sama. Kalau misalnya panjangnya sekian kilometer, maka lebarnya juga sekian kilometer. Kullu zawiyah min zawayah masiratu syahri. Nah, antara satu pojok dengan pojok yang berikutnya, dari luasnya telaga ini itu sepanjang perjalanan satu. Kalau kita berjalan saja sebulan sampai mana? Kita berjalan wa fi ba'dil ahadits annahu kullu syariba minhu wa huwa fi ziyadatil islam. Dalam sebagian hadis dikatakan semakin banyak orang yang minum dari telaga Rasulullah ini, maka telaga Rasulullah itu akan bertambah luas. Jadi tidak bertambah berkurang, tapi bertambah luas, bertambah banyak. Subhanal khaliq alladzi la yahdisu syai'. Masya Allah yang maha berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Lalu sifat yang keempat, lalu sifat yang ke-11 adalah wa mizanuhu kal-jusan. Dan cangkir-cangkir yang akan digunakan untuk minum dari telaga tersebut itu berkilau seperti bintang-bintang di langit. Jadi tidak dikatakan cangkir itu terbuat dari awal, tapi sangat terang. Kalau kita datang akan dulu akan disiapkan cangkir-cangkir masing-masing mengambil cangkir tersebut, kemudian mengambil air dari sini. Dan sifat yang ke-12, man syariba minha fala yadhma'u abadan. Barang siapa minum dari air telaga Rasulullah, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Itulah 12 sifat dari telaga Rasulullah SAW. Ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di paragraf terakhir mengenai penjelasan dari telaga Rasulullah SAW ini dijelaskan dalam kitab ini. Ahadits al-hadis sahihah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah ini semuanya adalah hadis sahih. Wal iman bil fadl,
mengimani atau meyakini masalah keluarga Rasulullah ini adalah merupakan satu kewajiban buat tasdim ubi dan iman. Meyakini adanya keluarga Rasulullah ini bagian dari iman. Bahwa ala tauhidhi inda ahli sunnah wal jamaah la yata'awwal wa la yata'allaq fihi. Nah, menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, hadis-hadis yang membicarakan tentang keluarga Rasulullah ini tidak boleh ditakwilkan. Tidak boleh ditakwilkan artinya tidak boleh diartikan dengan makna yang berbeda. Harus dipahami persis bagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan sampai kepada kita seperti ini. Jadi tidak boleh dianggap hanya sebagai perumpamaan biasa. Ini hal-hal yang Allah beritakan kepada kita ayat Nabi Al-Quran Nabi sampai sabda Rasulullah. Benar apa adanya seperti itu. Misalnya kalau di surga itu ada sungai, ada taman-tamannya, ada bawahnya, sungai-sungai dan sebagainya. Jadi menurut ulama sudah hanya dipahami antara lain adalah bahwa manusia kelak di akhirat akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ruhnya saja, tidak hanya jiwanya atau nyawanya saja, tapi juga bersama jasad. Sebagaimana kita saat ini. Jadi yang dibangkitkan adalah semuanya. Kemudian ketika orang-orang yang saleh ahli surga itu masuk ke dalam surga, itu seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbeda dengan Rasulullah SAW. Misalnya Natal, kemudian menarik dalam air adalah sungai yang terbuat dari susu, sungai yang terbuat dari khamar, sungai yang terbuat dari madu dan sebagainya. Kenapa ini ditegaskan dalam ini? Karena ada kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di hari akhirat nanti itu hanya kehidupan hidup, hanya kehidupan rohani saja, bukan kehidupan jasad. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, biasanya pendapat seperti ini yang menyalahi ayat dan Al-Quran Rasulullah itu disampaikan dengan logika yang dibuat. Misalnya alasan mereka adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga dengan taman-taman, dengan keluarga, dengan sungai-sungai yang lain dan sebagainya. Nah, kata mereka, karena Allah ingin menggambarkan kenikmatan yang jarang ditemui oleh orang Arab, oleh orang Arab yang didatangi oleh Rasulullah, di mana mereka hidupnya di dalam pasir, gunung-gunungnya juga gunung-gunung batu cadas dan lain sebagainya. Jadi kenikmatan menurut orang Arab adalah kalau mereka bisa hidup di dunia yang penuh dengan taman-taman, penuh dengan telaga-telaga, penuh dengan sungai-sungai yang mengalir, maka Allah berbicara kepada mereka tentang kenikmatan yang utama adalah kenikmatan tersebut. Nah, jadi itu logika yang dipakai oleh orang-orang yang tidak dipercaya gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran mengenai surga dan juga mengenai neraka. Tapi semua bayangan manusia tentang bagaimana surga itu jauh dari realita. Realita yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih nyaman dan jauh lebih nikmat daripada apa yang kita bisa bayangkan di dunia saat ini. Dalam bahasa Rasulullah, apa yang akan kita temui di surga nanti adalah ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi. Surga itu hakikatnya tidak pernah terlihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh mata siapapun. Jadi kalau ada orang menggambarkan dalam kisah
atau animasi atau video indah di surga seperti ini. Nah, faktanya nanti jauh lebih indah dari bayangan-bayangan atau kebenaran. Maka di penggalan akhir hadis ini dikatakan wala khatara 'ala al-qalbi. Jadi apapun yang terbersit dalam pikiran dan hati kita tentang begitu indahnya surga, maka surga yang sebenarnya jauh lebih bagus dari pandangan kita. Nah, itu tawaran-tawaran yang Allah tawarkan kepada kita dan juga seluruh tawaran kita dan kenikmatan setelah kita di mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk semangat lagi dan taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya di malam terakhir pembahasan tentang Rasulullah ini disebutkan dalam masalah yang namanya itu yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjelaskan tentang hakikat dari iman. Sebagai contoh saja di sini Umar, Aisyah, Abu Zar, Muhammad, jadi perhari Abu Dhar, Umar, Malik, semua kemudian Abu Bakar, Zaid bin Arqam, Abu Zaid, Abu Barzah, Suhaib bin Hamdan, Abdullah bin Sanabi, Abu Azib, Asma bin Abu Bakar, Abu Qais dan lain sebagainya. Jadi para ini sepertinya sekali lagi seperti kita tadi supaya kita yakin bahwa masalah Rasulullah ini adalah sesuatu yang pasti akan ada di kehidupan kita. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa akhirat itu sekarang sudah ada. Kita karena itu masuk hal yang lain, maka kita bisa dengan keimanan. Terbatasan akal kita sebagai manusia biasa. Demikian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas kita dari salah satu hal yang terjadi di akhirat, yaitu tentang adanya Rasulullah SAW. Tentunya kita berdoa dan berikhtiar semoga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang diizinkan untuk mendatangi Rasulullah di hari sebelum itu barangkali ada pertanyaan atau pertanyaan dari jemaah di persidangan. Kalau ada kita lakukan sampai sini. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.